Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk token kripto koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas dari Bang Bung, katanya minta di request untuk token UHIVE. UHIVE dan satu lagi ya, kita akan bahas lagi yang XPLL atau Parallel Chain, di request oleh Erdin Fatah. Oke, kita akan coba untuk ulas teman-teman. By the way, aku mau promosi dulu, kita punya komunitas diskusi teman-teman di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, please untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sini ada dua link. Yang pertama adalah link yang mengarahkan teman-teman itu ke portal informasi kita. Di sini kita selalu update berita-berita terbaru soal kripto, update terupdate tentunya. Tentunya teman-teman akan dapat data-data yang cukup banyak di sini teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil pertimbangan yang lebih luas dalam hal berinvestasi di dunia kripto. Kemudian kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini tempatnya teman-teman ngumpul nih. Wah, mungkin ada yang mau belajar, yang mau nanya sesuatu, atau yang mungkin malam minggu kesepian. Boleh meramaikan teman-teman, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan untuk tokennya. Yang pertama adalah UHIVE. UHIVE ini adalah sebuah token yang bergerak itu di eh, Ethereum ya, di blockchainnya Ethereum, di mana teman-teman harganya sekarang ada di kisaran 11 rupiah. Dia berada di peringkat 346 di CMC, sangat-sangat jauh. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu sekitar 60 miliar koin atau 60 miliar token, sementara yang terilis itu baru 34%, which is itu baru 20 miliar token. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya pun juga cenderung agak turun dalam 24 jam terakhir. Pergerakannya sideways dengan pasar yang bisa diperdagangkan itu baru di Uniswap, Probit Global, dan juga La Token. Nggak terlalu banyak, dan exchange-exchange itu sih menurut saya masih kurang untuk menambah likuidasi dari marketnya. Kalau kita lihat dari informasinya di bawah, ini merupakan sebuah platform thriving, thriving social network, di mana ini mirip seperti TikTok. Kalau aku perhatikan ya, dari website resminya kita bisa cek langsung, ini mirip banget seperti TikTok, teman-teman. Nama aplikasinya adalah UHIVE, di mana teman-teman sudah bisa download dia di Play Store atau di App Store. Mereka sih menyebut teknologi ini menggunakan AI ya, power by AI. Tentunya mungkin ada apa namanya, something yang berbau AI juga. Jadi dia tuh mirip seperti ya seperti TikTok sih, TikTok atau Reels-nya Instagram. Ini aplikasi sosial media, tentunya tujuannya diciptakan ya untuk mendapatkan adopsi daripada tokennya, teman-teman. Kita akan lihat ya, konon sih katanya kalau kita download aplikasinya, kita register, itu bisa berpeluang mendapatkan token daripada Hive. Tapi itu katanya, saya pribadi belum coba, jujur aja, teman-teman. Tapi ya itulah, ini ada airdrop juga kalau teman-teman mau ikutan. Ini kayaknya masih bisa ya, masih bisa atau enggak sih? Kapan nih distribusi? Oh, distribusinya di bulan Juli, teman-teman. Jadi kemungkinan masih bisa ya, yang mau ikutan airdrop bisa langsung kunjungi uhive.com/airdrop. Di sana ada airdropnya yang bisa diikutin. Ada sekitar 16.000 orang yang udah nunggu untuk dapatin airdropnya. Lumayan kalau bisa dapatin token secara gratis. UHive ini di Twitter dia cukup ramai, teman-teman. Cukup ramai ya, cukup banyak juga prospek yang mereka tawarkan, yaitu adalah penggabungan teknologi dengan teknologi AI. Jadi yang namanya sosial media dengan teknologi AI. Kita nggak tahu nih efeknya nanti bakalan seperti apa. Apakah berdampak langsung pada kegunaan dari token UHive? Kalau ekspektasi saya sih, UHive tokennya ini harusnya bisa dipakai ya di setidaknya di apa namanya, aplikasi sosial media mereka. Entah itu sebagai reward kah, sebagai tips kah, sebagai apa, habisnya kan orang itu ada yang ngasih tips ya kalau di sosial media TikTok. Jadi ya itu kita berharapnya tokennya itu pakai gitu loh ya. Jadi bukan tokennya sebagai ya ada token tapi nggak bisa dipakai, kan sayang, orang yang hold itu sayang banget, kasihan mereka. Ini sih tampilannya teman-teman lumayan oke menurut saya ya. Itu untuk komunitasnya ini masih cenderung growth, apalagi sekarang zamannya sosial media, banyak orang yang pakai sosial media. Ada yang iseng mungkin pakai aplikasi ini, terus tiba-tiba dia menawarkan kepada temannya. Ini udah gabung dari 2018 katanya, dan dia berpusat di England atau di London, teman-teman. 2018 sekarang udah 2023 ya, berarti udah 45 tahun ya.
4-5 tahun mestinya mereka bisa dong untuk listing di exchange-exchange besar. Kenapa cuma bertahan di 3 exchange ini aja, kan kurang likuidasinya. Ya, kita ekspektasinya seperti itu ya. Semoga nanti UHive sendiri bisa listing di exchange-exchange besar sehingga ya tentunya bisa lebih growth lagi nih untuk tokennya, untuk pergerakan harga tokennya. Karena so far, kalau saya pribadi untuk melihat posisi seperti sekarang ini, kita masih belum cukup clear data untuk melakukan analisa. Koinnya udah ada listing dari 2021 sampai sekarang. Kebetulan 2021 ini harganya turun, nyungsep ya tokennya. Dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran Rp50, sekarang udah hanya Rp11 saja. Tapi ini adalah sesuatu yang wajar. Wajar. Dari segi volume perdagangan, karena sangat kecil, tentunya harga tokennya akan sulit terangkat. Makanya kita butuh yang namanya good news, yaitu listing token ini di banyak exchange. Itu adalah sebuah berita yang bagus. By the way, buat teman-teman yang mungkin udah beli tokennya atau yang udah menangin airdrop, yang udah ikutan airdrop, kalau kebetulan teman-teman dapat, ya di hold aja sih. Kalau kebetulan nanti dia listing di mana, misalkan di KuCoin, di Maxi, di Bybit kah atau di mana. Nah, itu bisa jadi momentum teman-teman buat sell tokennya. Itu sih. Kalau dari saya buat UHive, semoga videonya bisa bermanfaat. Next kita akan bahas yang parallel chain atau XPL. XPL sendiri hari ini diperdagangkan di kisaran 5.100, teman-teman, harganya meningkat sekitar 4%. Ini adalah koin dengan peringkat 4.372 ya di CMC. Dia juga bergerak itu di mana nih? Oh, dia punya blockchain sendiri, teman-teman. Dia punya explorer sendiri namanya parachain.io. Menarik ya. Kemudian ya itu watchlistnya nggak terlalu banyak juga. Ini supply daripada token ini nggak jelas, teman-teman. Supply-nya masih strip, kita nggak bisa detect sama sekali. Kapitalisasi pasarnya pun juga nggak bisa kita detect. Tapi dari volume perdagangannya kelihatannya cuma 322 juta koin saja, atau Rp322 saja ya volume perdagangan yang beredar. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan itu baru di KuCoin saja, satu-satunya exchange yang melisting XPLL. Jadi buat teman-teman yang mungkin trading di sini, ya nggak apa-apa sih, trading-trading aja. Teman-teman, ini adalah sebuah apa namanya, proof of stake layer pertama yang merupakan pionir dengan tujuan untuk menciptakan public dan juga private blockchain. Dia berfungsi juga sebagai penghubung antara decentralized finance dan juga centralized finance. Jadi dia penghubung, layer penghubung daripada DEX dan juga centralized exchange. Jadi mirip seperti penghubung antara PancakeSwap sama Binance, atau toko kripto sama PancakeSwap. Jadi dia yang menghubungkan hal tersebut. Mungkin mereka bikin wallet atau bikin apa sebagai penghubungnya, ya kita masih belum telusuri, kita akan coba cek nanti ya. Jadi itu kurang lebih misi daripada token ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari websitenya, ini ya websitenya. Jadi dia memang sebagai alternatif atau sebagai solusi lah bisa dibilang untuk adopsi yang lebih besar, terutama untuk menghubungkan tuh antara centralized finance sama decentralized finance. Kecepatan transaksinya juga sangat ngebut, teman-teman. Ini sekitar berapa nih? 100.000 time per second, transaction per second. Jadi 130.000, banyak banget, teman-teman. Cepat banget bisa dibilang. Dia juga disupport sama ekosistem yang sudah cukup besar. Ini beberapa venture capital, perusahaan-perusahaan pendana dari proyek ini ya. Bahkan dari Amazon sendiri ikutan mendanai proyek ini. Kemudian juga ada GS Hong Kong, GS1 Hong Kong. Terus ada Falcon X, ini salah satu juga hedge fund yang cukup besar. Ya itu sih teman-teman, beberapa perusahaan yang melakukan ya, investasi di proyek ini. Ini mainnetnya jalan, masih jalan so far, tapi transaksinya baru sekitar 800 ribuan transaksi, belum terlalu banyak ya. Kemudian kalau dari Twitter sendiri, mereka baru aja nyelesain yang namanya mainnet pertama mereka. Jadi ada mainnet yang mereka, testnet yang mereka lakukan, rilis keempat. Mereka juga bisa trading sekarang di KuCoin per 8 Juni, which is masih sangat-sangat baru ya. Ya itu sih, ini project masih terbilang baru, masih sangat-sangat dini. Kalau teman-teman ada yang melakukan investasi sudah dari awal, ya udah kita tinggal lihat aja progresnya ke depannya seperti apa. Mari kita cek untuk chart XPL.
Pertama kali listing di 8 Juni di KuCoin, pergerakannya langsung spike up, spike down. Ya, sekarang harganya udah cenderung korektif di kisaran harga 0,35 dolar dan progresnya masih cenderung agak sideways. So far dari pergerakan Bitcoin sendiri masih cukup cenderung flat juga ya. Bitcoin nggak kemana-mana di hari weekend ini, masih flat. Kita masih menunggu terjadinya breakout ke level 31.000 untuk Bitcoin karena itu menjadi good news juga. Tapi dari segi BTC dominance yang masih naik menunjukkan bahwa altcoin rada-rada agak tertekan, guys. Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakan XPLL juga cenderung sama, dari volume perdagangannya nggak terlalu besar, volume smart money juga nggak terlalu besar. Jadi pergerakan RSI kita masih expect adanya peningkatan dalam jangka waktu pendek. Ya, semoga aja jangka pendek akan kembali menguat. Dari segi pergerakannya sih di time frame 4 jam nggak terlalu terlihat, eh, dump pun nggak terlihat. Bahkan pergerakan yang cenderung kecil ini dari satu exchange terpusat saja, yaitu di KuCoin, ini bisa menimbulkan volatilitas yang terjadi pada market. Karena kan nggak ada pengaruh nih dari exchange lain, teman-teman. Jadi wheels-nya berarti ngumpul semua di KuCoin. Jadi itu sih, mereka tergantung sekarang mau ngarahin harganya kemana. Kalau dari saya sendiri sih nggak terlalu bisa untuk memprediksi ya kemana pergerakan dari harga ke depannya. Tapi so far ya semoga yang terbaik aja buat token ini. Kalau teman-teman udah punya, udah sempat beli, ya udah di hold aja dulu ya kan, sambil dia nunggu nih listing di banyak exchange. Karena biasanya ketika pertama kali sebuah token listing di exchange, berpeluang banget untuk harganya kembali menguat, teman-teman. Bisa jadi ada pump yang sangat-sangat signifikan terjadi, apalagi kalau dia listingnya di exchange besar, like mungkin Gemini, KuCoin, ya KuCoin udah, terus mungkin dia di Bybit atau di Binance, itu bisa jadi sebuah sentimen yang sangat-sangat positif. Yes, gitu aja teman-teman buat kedua token ini, UHIVE dan juga Parallel Chain. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.